ada kerajaan. Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa, amin. Haleluya. Saya tahu di luar sana turun hujan, tapi tidak mengurangi rasa kita untuk memuji menyembah Tuhan. Coba keluar dari kursi saudara. Ya, kita beri salam dulu kepada kanan kiri kita. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Selamanya Dia baik dalam hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik. Kami ada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Dan kami mau memuji menyembah-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami. Dari awal sampai selesai. Hanya untuk nama-Mu. Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang.
segala nama, nama yang membebaskan, nama yang memulihkan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Hanya Yesus, Engkau yang layak disembah. I exalt your name, Lord Jesus. We exalt your mighty name. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah.
kasih Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersatu hati, kami mengangkat tangan kami. Kami memberkati negeri ini, negeri yang limpah dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo bersama dengan wakil dan para menteri yang ada. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus seluruh yang ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Berkati udaranya, airnya, tanahnya. Memberkati para pemimpinnya, memberkati seluruh rakyat Indonesia dengan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Tuhan Yesus Rock Ministry. Kami memberkati gembala senior kami, orang tua terkasih kami. Tuhan, kami memberkati Bapak Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati gembala Jabodetabek Serang Banten, Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Dan kami juga memberkati gembala lokal di tempat ini Tuhan, Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Kebaikan Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka. Dari kemuliaan demi kemuliaan Tuhan menuntun mereka untuk melihat bagaimana Tuhan Engkau sangat baik pada mereka. Berkati Tuhan rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati penggembalaan mereka Tuhan. Penggembalaannya bertumbuh lebat, bertumbuh tetap, terus berakar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Tuhan seluruh gembala yang ada di Jabodetabek Serang Banten bersama dengan jemaatnya yang ada. Kami memberkati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Saat ini mereka juga beribadah. Tuhan tolong mereka. Ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ada pelipat ganda yang Tuhan kerjakan atas setiap pengembalaan yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita surga memenuhi setiap hati kami Tuhan. Memenuhi setiap hati jemaat-Mu. Sehingga ketika mereka pulang, mereka membawa sesuatu yang berbeda. Karena mereka berjumpa dengan Tuhan yang dahsyat, dengan Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami memantulkan bagaimana kehidupan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita? Lambaikan tanganmu. Saya ingin mendengar sorak-sorai dari saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab tiada nama lain di tempat itu selain nama Yesus. Amin. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya.
duduk, katakan kanan kirimu, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan dan jadi favorit daripada sekolah minggu atau Rocky kita, tentu saja tentang David and Goliath. Kalau David tidak berhadapan dengan Goliath, dia masih ada di padang pengembalaan dan menurut kakaknya yang cuma 2-3 ekor. Tapi dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk merebut domba-domba yang dia serang, serigala, beruang, singa dan sebagainya. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 25, begitu dia datang ke medan pertempuran, dia mendengar ada sebuah sayembara. Barang siapa bisa membunuh Goliath, bukan cuma mengalahkan, kill Goliath. Ada 3 hal yang dijanjikan oleh Raja Saul. Saul sendiri sedang bersembunyi di dalam kemahnya, dikelilingi bodyguard. Tetapi David ini mendapatkan urapan raja. Sekali lagi saya pernah sampaikan bahwa Saul cuma dapat urapan sebagai komandan, tapi David mendapat urapan sebagai melek, sebagai raja. Dan 3 hal yang dijanjikan: pertama, akan dapatkan great riches, gadol osir, kekayaan yang luar biasa. Yang kedua, great family, akan dinikahkan dengan putri dari Raja Saul. Raja Saul itu satu kepala lebih tinggi daripada semua orang Israel rata-rata. Jadi berarti dia 180 ke atas. Karena rata-rata orang Israel tentu itu 160 begitulah. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bukan cuma itu, keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Tuhan tidak pernah punya rencana monarki buat Israel, tapi rakyat yang menuntut. Dan kita tahu bagaimana Saul itu sebetulnya pilihan rakyat, saudara. Ya, demokrasi zaman dulu. Dan kita tahu apa yang terjadi. Tidak ada urapan, saudaraku. Saul itu mantan diurapi. Tapi David tidak profesional, cuma diurapi. Pada saat itu saya bisa bayangkan. Saya pernah ditanya orang, boleh Pak reward driven? Loh, saya reward driven. Saya tahu bahwa saya tidak cari gaji, tapi ada reward, pahala yang Tuhan sediakan buat saya. Kalau enggak, buat apa saya ngotot-ngotot, saya tinggalkan semuanya, bisnis saya tinggalkan untuk cari jiwa bagi Tuhan Yesus. Dan David adalah reward driven, bayangkan ya. Dia akan dapatkan dibebaskan dari pajak di Israel. Itu namanya great privilege. Great wealth, great family, great privilege. Kalau Saul begitu ganteng dan tinggi, pasti putri-putrinya Miss Israel. So bisa bayangkan itu seperti Wonder Woman, Gal Gadot, aktris Israel yang terkenal itu. Dan David pada saat itu mengambil keputusan. Pertama, dia tidak mau nama Tuhan dihujat. Dia tidak mau barisan Israel dihujat, tapi juga dia reward driven. Bayangkan, dia akan dapatkan great wealth, great family. Memang di dalam kenyataan Saul ingkar janji. Ya, bagaimana yang putri pertama Merab diserahkan orang lain. Dan saudaraku, Saul semuanya ingkar janji. Tapi David dari seorang anak gembala yang bahkan tidak ikut akademi militer, langsung jadi jenderal bintang 4, jadi panglima tertinggi di bawah dari Raja Saul. Bersama dengan Crown Prince Jonathan, saudaraku. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan yaitu mahkota. Tuhan menjanjikan nama yang baru. Tuhan memberikan yaitu begitu banyak pahala, saudara bisa lihat dalam seluruh perjanjian baru dan juga dalam kitab Wahyu. Barang siapa menang, dia akan jadikan sekolah guru di rumah Allahku. Dan dia tidak akan keluar lagi dari sana. God bless you warga kerajaan. Great reward, great family, great privilege. God bless you. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Kami kagum dengan cara-Mu mengangkat kami Tuhan.
cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari naikkan syukurmu ketika Dia mengangkatmu. Katakan terima kasih Yesus. Caramu tak terduga bagi setiap kami. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan Ku kagumi caramu. mencintai. Terima kasih Yesus. Ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak
kami bersyukur ya Bapa kami yang baik. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Ketika kami tidak bisa mengandal apapun juga dalam kehidupan kami ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Dan kami percaya bahwa harapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Engkau telah mengumpulkan kembali kami anak-anak-Mu untuk bersama-sama beribadah di tempat ini ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan sebagian sharing firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua yang mendengar. Biarlah kami seperti tanah yang subur untuk firman itu ditaburkan. Dan Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu ya Tuhan, dengan kekuatan, dengan kemampuan yang daripada Engkau. Hamba-Mu berdoa buat semua jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Mungkin mereka yang hadir dengan hati yang gelisah, dengan hati yang takut, dengan hati yang sedih, yang cemas ya Tuhan. Mari Engkau teduhkan hati mereka saat ini ya Tuhan. Di hadirat-Mu Engkau teduhkan mereka, Engkau tenangkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan waktu-waktu yang ada ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rina, teman-teman. Shalom Bapak Ibu jemaat GBI Rock Peak yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya juga ingin menyapa ya, di sini ada Ibu Feby. Ibu Feby adalah istri dari Pak Simon Kedo yang dari GBI Rock Bangka, yang sudah beberapa kali, 2 kali ya Pak Simon sempat bagikan firman di tempat kita. Saya ingat tuh pertama kali Pak Simon sharing tentang bagaimana dia memulai pelayanannya. Dia bingung bagaimana saya harus memulai pelayanan saya. Akhirnya antara iman dan nekat, Pak Simon memulai pelayanannya. Dengan cara apa? Dia menyewa sebuah gudang ya, dan dia memulai pelayanan ibadah sebagai seorang gembala di tempat itu. Dia sebagai worship leader, dia berdoa dan dia berkhotbah sampai selesai ibadah. Dan Pak Simon berkata bahwa puji Tuhan, ada 3 jemaat yang hadir di hari Minggu itu. Dan 3 jemaat itu adalah istri Pak Simon dan 2 anak Pak Simon, Leona dan Leoni. Ya, dan hari ini ada jemaat setia, jemaat mula-mulanya Pak Simon di tempat ini. Bu Feby, nanti pulang teman-teman boleh berkenalan ya. Oke. Kita semua tahu bahwa Bangka dan Belitung berada di bawah pengembalaannya GBI Rock Peak ya. Pak Har sudah sering sampaikan ya. Dan bersyukur buat jemaat semua yang sudah setia menabur dalam misi itu, semua taburan kita pakai untuk membangun saudara-saudara kita yang ada di Bangka dan Belitung. Jadi apa yang Bapak Ibu taburkan semua tidak ada yang sia-sia ya. Ya, ini minggu yang kelima di bulan Juni. Berarti juga minggu yang terakhir kita membahas tema ya selama bulan Juni ini, yaitu exalting the lowly ya. Tapi yang minggu kelima ini adalah exalting the lowly in spirit. Apa itu? Ya, nanti kita akan bahas. Artinya apa sih kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agak susah dimengerti. Meninggikan yang rendah hati dalam roh, meninggikan yang rendah dalam roh. Apa sih maksudnya? Ya, hari ini kita belajar maksudnya apa. Oke, sebelumnya kita baca dulu dalam Lukas 14 ayat yang ke-11. Lukas 14 ayat yang ke-11, ayat tema untuk minggu kelima ini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi sebab barang siapa yang meninggikan dirinya sendiri, ia akan ditinggikan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Merendahkan diri dalam arti bukan rendah diri. Kita harus bedakan. Kalau rendah diri itu tidak percaya diri, minder ya, punya kemampuan tapi dia nggak percaya bahwa dia punya kemampuan, punya potensi, makanya jadinya minder. Lain dengan orang yang rendah diri atau merendahkan diri atau rendah hati. Dia percaya bahwa dia punya potensi, tetapi dia tidak merasa bahwa dia lebih dari orang lain. Enggak sok maksudnya. Ya, itu adalah orang yang rendah hati. Dan Tuhan bilang orang-orang ini akan Tuhan tinggikan. Dan waktu kita membaca ayat ini, kita jangan punya paradigma bahwa ini bicara tentang orang kaya dan orang miskin. Enggak. Ya, ini bukan bicara tentang status.
Orang berpikir bahwa kebanyakan tuh yang tinggi hati, yang meninggikan diri itu orang kaya. Sedangkan orang yang rendah diri atau rendah hati, merendahkan dirinya itu adalah orang miskin. Enggak, itu enggak bicara status. Ayat ini tidak bicara status, tapi bicara tentang sikap hati. Sikap hati kita. Ya, sekali lagi Tuhan enggak bicara itu orang kaya atau miskin, tapi itu adalah sikap hati kita. Kenyataannya kita sering berpikir bahwa orang yang kaya itu pasti sombong. Dan orang yang miskin itu pasti rendah hati. Tapi dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, dalam pelayanan kami juga, kami sering menemukan bahwa orang yang miskin, orang yang kekurangan pun mereka bahkan jauh lebih sombong dari orang yang punya. Bentuk kesombongannya memang berbeda, bukan dalam materi, tapi ada sikap hati yang sombong, ya. Bahkan saya pernah sekilas membaca suatu survei, ya, survei tentang orang kaya dan orang miskin. Ternyata orang kaya tuh punya ketakutan sendiri, ya, dan orang miskin itu pun juga punya ketakutan sendiri. Ketakutan orang kaya salah satunya apa? Salah satunya dia takut kalau orang tahu dia kaya. Karena apa? Biar nggak dikejar pajak atau orang deket-deket untuk pinjam duit. Itu salah satu, ya. Ini survei, ya. Ada banyak hal lagi. Ya, jadi orang kaya tuh takut ketahuan kalau dia kaya. Sedangkan orang miskin takut kalau ketahuan dia miskin. Jadi dia berusaha menyembunyikan bagaimana supaya orang nggak tahu dia tuh miskin. Makanya kadang-kadang kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang terlibat pinjol, pinjam dan sebagainya itu tidak melulu untuk masalah kebutuhan sehari-hari. Tapi mereka pinjol, pinjam sebagainya adalah untuk membeli sesuatu di mana mereka mendapat pengakuan dari orang lain. Karena mereka nggak kepingin orang tahu bahwa mereka adalah orang miskin. Nah, ya, ada satu kasus, satu waktu ada seorang ibu datang ke saya, lalu intinya nangis-nangis, lalu dia cerita kayak gini, ibu ini adalah seorang karyawan pabrik, ya, konveksi. Suaminya tuh seorang sopir. Nah, suatu waktu datang ke saya, ya kan, lalu cerita, dia punya anak SMA yang baru lulus, lalu anak ini bekerja, gaji 3 juta. Kerja beberapa bulan kemudian menggadaikan BPKB motor keluarga. Pinjam duit, beli HP yang harganya 10 juta. Saya bingung, HP saya aja harganya tuh mungkin separuh dari itu gitu loh. Gaji 3 juta, beli HP harga 10 juta, cicilan per bulan 1.500.000. Ya toh? Nah, jadi setelah berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya tidak bisa membayar. Karena apa? Karena uang yang 1,5 juta dipakai untuk hal-hal yang pingin menunjukkan bahwa aku perlu pengakuan dari orang, ya kan? Akhirnya dikejar-kejarlah oleh debt collector, sampai nangis-nangis, telepon mamanya nggak berani pulang ke rumah karena ditungguin debt collector di depan tempat kerjanya dia. Akhirnya mamanya datang ke saya, ya. Sorry, saya nggak bisa meminjamkan uang untuk hal-hal seperti kayak gitu. Saya bilang, kalau kamu pinjam uang, kalau kamu anakmu sakit dan kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa makan, saya akan pinjamkan. Tetapi saya tidak akan pinjamkan uang hanya untuk membeli gaya hidup. Sedangkan HP saya aja harganya nggak 10 juta gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang orang-orang yang level perekonomiannya lemah, kadang-kadang harga dirinya, pride-nya tuh jauh lebih tinggi. Dia takut lingkungannya menolak dia. Maka sebagian besar uang yang didapat diperoleh untuk membeli namanya pengakuan. Biar orang ngakuin, ya. Biar orang dia diterima oleh orang. Walaupun hidupnya susah enggak apa-apa, ya. Nah, jadi saya pikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang pingin direndahkan. Semua orang pingin ditinggikan, ya kan? Semua orang pingin dipuji, semua orang pingin mendapat pengakuan dan sebagainya. Makanya kadang-kadang kita lihat bahwa banyak konflik yang sering terjadi. Salah satunya apa sih? Karena kena ke ego kan, kena ke gengsi kan. Karena apa? Karena kita merasa kita direndahkan. Kita merasa kita tidak diakui. Makanya kita marah, ya kan? Ya, termasuk jangan bilang jemaat, termasuk hamba-hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan namanya hamba Tuhan, tapi kadang-kadang sikapnya itu tidak menunjukkan sebagai seorang hamba. Bagaimana kalau ada hamba Tuhan yang pelayanan, dia juga pingin dilayani sebagai seorang yang wow luar biasa gitu kan. Nah ini buat kita semua. Jadi sekali lagi firman hari ini tidak khusus buat orang yang status sosialnya rendah atau yang status sosialnya tinggi, tapi ini buat kita semua. Karena ayat ini tidak bicara status, tapi bicara tentang apa? Sikap hati.
Ya, suatu waktu saya pelayanan di sebuah daerah sama Pak Hartono. Lalu tengah-tengah itu si Pak Gembala bilang kayak gini, Pak Har sama Bu Linda nanti pulang ada seorang Bapak Gembala pingin bertemu dengan Bu Linda, katanya dia kenal Bu Linda, katanya gitu. Jadi kita tanya namanya siapa gitu kan, namanya saya samarkan Pak Matius misal gitu kan. Pak Matius, saya berpikir Pak Matius siapa ya? Dia seorang gembala, Bu, katanya, menggembalakan gereja katanya. Dan dia terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan di kota ini. Saya berpikir teman saya dari SD, SMP, SMA nggak ada tuh yang namanya Pak Matius, siapa ya? Nah, akhirnya malam itu kita ketemulah dengan Pak Matius ini. Datanglah Pak Matius, dari jauh saya lihat orang yang gagah pakai ini ya, pakai batik lengan panjang berwibawa datang, dan dia salaman sama saya. Halo Cik Linda, masih kenal nggak sama saya? Dia bilang kayak gitu. Waduh, saya kaget, saya panggil, kamu Matius, saya bilang kayak begitu. Lalu saya teringat posisi dia sekarang, saya nggak berani panggil dia Matius, saya panggil, Pak Matius, apa kabar? Saya bilang kayak gitu. Bapak Ibu tahu siapa Pak Matius ini? Pak Matius ini adalah seorang ART nenek saya dulu waktu saya masih di NTT. Jadi nenek saya itu dia tuh pintar masak, jadi dia jualan makanan, jual nasi kuning, jual nasi campur, jual kue, jual roti. Itu mungkin 30-40 tahun yang lalu saya masih SMP atau SMA. Ya, 40 tahun yang lalu lah. Jadi si Pak Matius ini dia yang setiap hari setelah nenek saya selesai masak, dia yang pergi jualan keliling jalan kaki, pegang rantang yang bersusun itu sebelah, pegang keranjang sebelah. Dan dia keliling menjual makanan nenek saya, nasi kuning, nasi campur, roti dan sebagainya. Lalu biasa dia mampir ke rumah saya, dia teriak di depan, Cilinda, katanya gitu, nasi kuning. Dia bilang, sudah makan Matius, belilah satu biar saya cepat pulang, katanya gitu. Nah, ternyata Pak Matius sekarang sudah menjadi seorang gembala. Ya. Dia orang yang sudah Tuhan tinggikan. Saya nggak tahu proses hidup apa yang dia alami, tapi sekarang dia sudah menjadi orang yang sangat disegani. Waktu saya kirim foto saya kepada keluarga saya, kepada tante-tante saya, wah kaget mereka semua dan mereka ikut happy. Mereka semua masih ingat sama si Pak Matius ini. Nah, jadi Tuhan itu kadang-kadang ya nilai-nilai yang Tuhan ajarkan, tindakan-tindakan Tuhan kepada kita tuh selalu kadang-kadang bertentangan dengan nilai yang dunia ajarkan. Kalau dunia itu selalu meninggikan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, ya, orang-orang yang berpengaruh, itu yang sering dunia tonjolkan, tinggikan. Termasuk hamba-hamba Tuhan, kamu nggak terkenal ya kamu nggak ditonjolkan, ya kan? Kalau kamu terkenal kamu ditonjolkan, itu dunia. Tapi Tuhan sebaliknya, ya. Daud dari seorang gembala yang cuma 2-3 ekor domba, tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan angkat dia jadi raja. Ya kan? Maria, seorang wanita muda yang nggak terkenal, orang nggak kenal, yang polos ya, tapi Tuhan pilih dia menjadi ibunya Yesus. Ya kan? Tuhan suka sekali mengangkat orang yang rendah-rendah ini untuk ditinggikan. Tapi nanti kita belajar orang yang rendah, apakah semua orang yang rendah itu akan Tuhan angkat, Tuhan tinggikan? Apakah semua? Buktinya dalam Alkitab pun juga Tuhan kadang-kadang sering terkagum dan memuji sikap orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang kaya. Ya, seorang perwira kita ingat ceritanya kan, yang dia mencari Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Itu dia orang punya kedudukan, tapi Tuhan sangat kagum sama si perwira ini. Begitu juga Abraham. Abraham itu sebelum dipilih Tuhan dia sudah orang yang sangat kaya. Nah, setelah dia bertemu Tuhan, dia semakin kaya dan semakin kaya, menjadi bapa segala bangsa. Jadi sebenarnya tuh kriteria Tuhan tuh apa sih yang dimaksudkan dengan orang-orang yang lowly ini, orang-orang yang rendah hati ini? Toh memang ada orang yang rendah yang Tuhan angkat, tapi tidak semua orang yang rendah Tuhan angkat. Ada juga orang-orang yang tinggi yang Tuhan semakin muliakan, semakin tinggikan. Tapi tidak semua orang-orang yang tinggi Tuhan muliakan. Buktinya ada firman Tuhan berkata bahwa Tuhan katakan bahwa sangat susah orang kaya itu masuk kerajaan surga. Hari ini kita belajar orang kaya yang susah masuk kerajaan surga itu orang kaya yang bagaimana? Saya pikir Tuhan tidak adil dong kalau hanya tuh orang miskin aja yang masuk surga. Kasihan dong orang yang kaya. Ya kan, padahal orang kaya juga dia mempergunakan kekayaannya juga untuk pekerjaan Tuhan. Jadi sebenarnya yang Tuhan masuk kriteria Tuhan tuh orang lowly yang rendah hati itu seperti apa sih? Ya, kita belajar ayat ini.
Matius 5 ayat yang ke-1. Ini khotbah bahagia ya. Sorry. Ini khotbah di bukit, khotbah bahagia ya. Kalau kita pergi ke Israel, kita akan dibawa. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir, ini Tuhan Yesus tuh khotbah di bukit, yang ikut dia tuh 4.000 5.000 orang. Bagaimana caranya nggak ngomong pakai mikrofon, tapi begitu banyak orang bisa dengar. Kita di sini aja cuma 100 orang, kalau nggak pakai ini semua orang nggak bisa dengar loh. Tapi di sana tuh bisa 4.000 5 orang mendengar tanpa ada ini. Ya, waktu itu kita dibawa sama tour guide-nya pergi ke bukit itu dan dibikin eksperimen. Ayo yang lain tunggu di kaki bukit, beberapa orang naik ke atas bukit. Lalu satu orang disuruh baca ayat ini. Ternyata sungguhan waktu dia baca, kita yang dibawa ini semua mendengar dengan jelas gitu loh. Orang itu ngomong ayat per ayat tuh dia bacakan ini sabda bahagia ini. Semua orang mendengar dengan jelas. Ya, nanti kapan-kapan ayo GBI Rockpick sama-sama, jangan sekarang ya. Nanti masuk ke bunker soalnya. Nanti next kalau sudah lebih aman kita ke sana. Matius 5 ayat yang pertama mulai, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ada 8 sabda bahagia. Ini adalah nilai-nilai kerajaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita ingin berbahagia ya. Yang pertama adalah ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Orang yang miskin yang empunya kerajaan sorga, Tuhan bilang. Orang yang miskin bagaimana? Apakah orang miskin secara dunia? Kalau orang miskin secara dunia Tuhan tidak adil, berarti orang kaya nggak punya kerajaan sorga. Orang punya duit, kedudukan nggak punya kerajaan sorga. Cuman orang miskin yang punya kerajaan sorga. Apakah itu maksudnya Yesus seperti kayak gitu? Enggak. Kita baca terjemahan yang lain itu akan semakin lebih jelas. Silakan. Yang pertama, firman Allah yang hidup berkata bahwa berbahagialah orang yang rendah hati, karena kerajaan surga akan menjadi milik mereka. Orang yang miskin itu adalah orang yang rendah hati, karena merekalah yang akan memiliki surga akan menjadi milik mereka. Terjemahan yang berikutnya, bahasa Indonesia. Oh, sebelumnya ada satu, boleh? Oh, enggak masuk ya. Oh, udah nggak apa-apa. Ada satu lagi bahasa Indonesia masa kini Pak, itu lebih jelas, tapi nggak apa-apa. Kita lihat dalam King James, ini lebih jelas lagi. Blessed are the poor in spirit. Jadi kata-kata orang miskin tuh di hadapan Allah adalah poor in spirit, miskin di dalam roh, miskin secara rohani. Ya, orang yang miskin dalam arti kata di sini adalah satu itu lagi Pak, mungkin dalam bahasa Ibrani ya. Ini saya bukan mahasiswa STT, tapi puji Tuhan selama Pak Har kuliah kadang-kadang saya sering ikut, saya sering dengar. Jadi walaupun mahasiswa tapi ilmunya dapat sedikit ya. Nah, ini dalam bahasa Ibrani tokos ya Pak Janus ya. Tokos itu artinya merasa tidak berdaya dalam hidupnya tanpa pertolongan Tuhan. Ini arti kata miskin, poor in spirit, miskin secara rohani. Jadi miskin di sini diartikan bahwa seseorang tuh yang hidupnya sangat miskin, jadi dia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari orang lain. Ada kondisi tertentu, entah itu dia miskin secara keuangan, entah itu dia sakit, dia lumpuh, dan hidupnya benar-benar tergantung pada orang lain. Kalau nggak ada orang lain dia nggak bisa hidup. Nah, tapi miskin yang dalam ayat ini adalah miskin secara rohani, poor in spirit. Berarti apa? Kita menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita tuh nggak bisa apa-apa. Bagaimana hidup kita tuh sangat bergantung sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak lakukan apa-apa, nggak ada Tuhan tuh kita nggak bisa apa-apa. Kita menjadi orang yang tidak berdaya. Ini ada artinya miskin. Yang maksudnya Tuhan miskin itu adalah ini. Jadi miskin ini tidak memandang status. Ada orang miskin secara dunia, tapi dia tidak miskin secara rohani. Dia tidak bisa diangkat oleh Tuhan dan dia tidak punya kerajaan sorga. Tapi ada orang yang kaya secara harta, tapi dia miskin secara rohani. Orang ini tuh Tuhan bisa tinggikan. Jadi yang dimaksudkan Tuhan miskin adalah miskin secara rohani. Bagaimana hidup kita tuh betul-betul sangat bergantung sama Tuhan. Kita tidak bisa lakukan apa-apa kalau tidak ada Tuhan. Nah, ini kita timbulkan kesadaran kita setiap hari. Tanpa
tanpa memiliki sikap hati yang seperti ini, makanya kita menjadi orang yang sombong. Kita merasa semua karena kita, semua usaha kita, semua yang kita bangun adalah kita gitu loh. Nah, orang-orang seperti ini susah untuk Tuhan tinggikan. Ya. Jadi yang dimaksud Tuhan adalah orang kaya susah masuk surga, itu adalah orang kaya yang tidak poor in spirit. Ya. Orang kaya yang susah untuk masuk surga. Ya. Karena Tuhan bilang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kita punya sikap hati ini. Ya, orang kaya yang memiliki sikap hati poor in spirit. Itulah orang kaya yang bisa masuk surga. Jadi ayo, apapun status kita di sini, ya kita nggak usah bedakan status. Tuhan melihat sikap hati kita. Entah kita itu orang kaya, kita orang berkuasa, kita orang berduit, kita tidak punya duit, kita tidak punya kuasa apa-apa. Tetapi kalau kita memiliki sikap hati poor in spirit, kitalah yang mempunyai kerajaan surga. Inilah orang-orang yang akan Tuhan tinggikan. Kamu sudah tinggi, Tuhan akan meninggikan kamu lebih lagi. Kamu yang rendah, Tuhan akan angkat kita lebih lagi. Orang-orang yang punya sikap hati seperti ini, ayo. Jadi saya mengajak jemaat Tuhan di GBI Rock Peak, marilah kita punya sikap hati yang ini, poor in spirit. Sikap hati yang kita sangat bergantung pada Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak apa-apa. Ini bisa kita bangun terus menerus. Harus timbul kesadaran dalam hidup kita. Saya kalau kadang-kadang hati saya udah rasa gimana-gimana, saya tinggal lihat Pak Hartono aja. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin Tuhan. Jadi itu mengembalikan kita lagi pada jalur yang benar. Oh ya, kalau kita udah melenceng kita lihat lagi. Ya kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Jadi kalau kita punya sikap hati seperti ini bukan situasional. Waktu kita ada masalah baru kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tapi waktu masalah udah lewat, sudah selesai. Tapi sikap hati poor in spirit ini adalah setiap hari menjadi gaya hidup kita, menjadi pola pikir kita. Bahwa kita perlu Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Orang-orang seperti inilah adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Amin ya. Nah, sekarang apa akibatnya kalau kita memiliki sikap hati yang seperti ini? Apa akibatnya? Kita baca ayat selanjutnya. Rendah hati atau poor in spirit membuka jalan bagi berkat dan kasih karunia-Nya. Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang-orang yang rendah hati, mereka lah yang akan mewarisi negeri dan bergembira, menikmati semuanya secara melimpah dalam hidup mereka di dunia ini dan juga nanti. Ya, jadi kalau kita mau menikmati secara melimpah tuh banyak hal, ya, melimpah dalam hal keuangan, melimpah dalam hal kesehatan, melimpah dalam hal apapun, ya kan? Kita bisa menikmati itu, tapi syaratnya itu kembali lagi poor in spirit, ya. Saya teringat satu ayat, ya, dalam firman Tuhan. Kita sering baca tentang kisah ini, kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan. Mungkin bisa munculkan ayatnya, Pak. Saya tampilkan ayatnya. Perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang dari perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Selanjutnya, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
Pada ketika itu juga bahwa detik yang sama dia merasa bahwa dia sudah sembuh, Yesus juga mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di hadapan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kenapa perempuan itu sangat takut? Kenapa dia enggak seperti si Yairus yang berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan anakku. Kenapa dia harus sembunyi? Kenapa dia enggak terang-terangan aja, ya anak Daud kasihanilah aku. Ya itu yang terjadi kan waktu Yesus menyembuhkan mujizat. Tapi dia harus sembunyi dan dia sangat takut. Berjalan pelan-pelan dan cuman asal aku jamah aja jubahnya lah, imannya itu, aku akan sembuh. Ini yang dimaksud ini waktu kita ke Israel diceritakan yang dijamah itu jubahnya Yesus. Yang kain yang benang itu, aku akan sembuh gitu loh. Nah ayo, kenapa dia takut? Ini yang sudah sering baca gerakan baca Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa perempuan ini takut? Kenapa dia enggak terang-terangan seperti si Yairus atau orang-orang sakit lainnya yang langsung Tuhan sembuhkan aku? Kenapa dia harus sembunyi? Dan waktu dia tahu bahwa dia sudah sembuh, dia malah semakin takut gitu dan dia gemetar. Dia merasa najis. Ya, nanti pulang minta Cisri ya, donat 2 boleh yang jawab. Ya, karena dia merasa najis. Kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama di kitab Imamat ya, peraturan dari Musa dulu, orang yang pendarahan, orang yang datang bulan perempuan itu dianggap najis. Nah, karena dia dianggap najis, dia tidak boleh kumpul bersama dengan orang-orang. Dia harus diasingkan. Semua barang yang dia sentuh itu menjadi najis. Orang yang bersentuhan dengan dia, orang itu pun menjadi najis. Sampai dia berhenti baru dia boleh kumpul, memperlihatkan dirinya, melaporkan kepada imam-imam. Dia dinyatakan bahwa dia sudah enggak najis baru dia kumpul. Jadi makanya itu perempuan tuh sangat takut sekali, karena dia takut orang ketahuan bahwa aku ini najis. Dan waktu dia menjamah Yesus, Yesus pun kaget. Dia takut karena dia telah menjadikan Yesus itu najis, karena dia sudah menyentuh Yesus. Makanya dia sangat takut, dia gemetar. Dan ingat bahwa di situ adalah ada kepala imam, namanya Yairus yang ada bersama-sama dengan mereka. Itu semakin membuat dia takut, karena dia orang yang najis. Ya, bayangkan dia perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Mungkin perempuan ini awalnya perempuan yang kaya. Tapi dia udah menghabiskan uang itu berobat dan tidak ada kesembuhan. Dan dia terkejut karena Tuhan Yesus dalam sekejap bisa menyembuhkan sesuatu yang 12 tahun tidak bisa diobati oleh seorang dokter pun. Tapi sekejap aja Tuhan bisa menyembuhkan dia. Ya kan? Kita bisa membayangkan posisi wanita ini. Inilah gambaran, kalau saya waktu baca ayat ini saya teringat gambaran orang yang lowly itu seperti apa sih. Jadi dia tuh bukan sebenarnya, mungkin dia bukan orang yang miskin, mungkin dia orang yang kaya. Tapi karena sakitnya dia nggak sembuh-sembuh sampai uangnya habis. Mungkin orang memberi sumbangan kepada dia sampai nggak bisa kasih sumbangan lagi. Uangnya habis dan dia diasingkan. Dia nggak boleh kumpul. Kita nggak tahu dia punya suami apa enggak. Kalau seandainya dia punya suami, dia nggak boleh kumpul sama suami dan anak-anaknya. Dia harus diasingkan dan itu selama 12 tahun. Kita bisa membayangkan perasaan wanita. Wanita kalau sakit kan kepingin diperhatikan, kepingin disentuh, kepingin dikuatin ya. Ada physical touch di situ. Tapi dia nggak mendapat semua itu, dia menjalani kehidupannya dengan sendiri. Bahkan saya sempat lihat filmnya, gambarannya itu waktu dia keluar mencari air untuk mencuci baju-bajunya yang penuh dengan darah itu pun dia harus lihat kapan waktunya nggak ada orang di sungai. Baru dia keluar, diam-diam, cepat-cepat, sembunyi-sembunyi, dia cuci bajunya, dia kembali lagi. Nah, tapi jadi dia tuh sudah harapannya dia tuh sudah nggak ada. Tapi dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Jadi satu-satunya harapan dia tuh hanya kepada Yesus. Ya, sikap hati poor in spirit. Sudah kalau bukan Yesus yang bisa menyelamatkan saya nggak bisa apa-apa. Jadi dia selalu berharap kepada Yesus dan kebetulan hari itu Yesus lewat di kotanya dia.
Nah, karena kerinduan hati yang sangat, karena dia sudah nggak punya harapan lain lagi selain Yesus, akhirnya dengan memberanikan diri dia datang. Mungkin dia nutupin di film itu, dia nutupin kepalanya dengan kerudung biar orang lain nggak tahu. Dan dia datang dengan sembunyi-sembunyi sambil merangkak, mungkin menunduk. Dan pada waktu dia dekat dengan Yesus, imannya timbul, aku nggak perlu ngomong, aku jamah aja jubahnya, pasti aku sembuh. Nah, dan sungguhan itu terjadi pada waktu dia menjamah jubah Yesus. Seketika itu dikatakan bahwa dia merasakan pendarahannya berhenti. Dan detik yang sama Tuhan Yesus merasa bahwa ada tenaga yang keluar dalam diri Yesus. Padahal orang yang menyentuh Yesus kan bukan satu orang perempuan ini aja, itu banyak sekali orang di situ dan saling bersenggolan. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak merasakan ada kuasa yang keluar dari begitu banyak orang, tapi hanya di satu wanita ini? Karena Tuhan Yesus peka. Kalau kita menyentuh Yesus dengan hati pure in spirit, Tuhan Yesus tahu. Gitu. Makanya ayo jemaat Tuhan di tempat ini, kita datang beribadah. Ya mungkin sudah bertahun-tahun, tapi kita tidak pernah bisa menyentuh Yesus dengan kondisi hati pure in spirit. Makanya mungkin itu enggak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Tuhan peka, Tuhan tahu apakah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang seperti wanita ini pure in spirit, bahwa hidupku hanya tergantung sama Tuhan. Kalau tanpa Tuhan aku nggak bisa apa-apa, atau kita cuma sekedarnya. Tuhan tahu, Tuhan peka. Dari sekian banyak ratusan orang yang berbondong-bondong, Tuhan cuma peka kepada satu wanita ini aja. Karena dia menyentuh Tuhan dengan iman yang benar-benar, ya Tuhan, kalau bukan Tuhan aku nggak bisa deh, aku udah mati, sudah nggak ada harapan dalam hidupku. Ya, jadi ayo, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi persoalan kita, ya, kadang-kadang kita harus introspeksi diri. Mungkin Tuhan bisa izinkan masalah itu ada dalam diri kita, ya kan? Tapi ada hal-hal tertentu mungkin seharusnya kita nggak menderita, tapi kenapa kita hidupnya menderita terus? Karena mungkin hal ini, kita belum memiliki sikap hati pure in spirit. Kita masih merasa kita tuh sombong. Kita masih merasa kita tuh tinggi hati. Kalau kita memiliki sikap hati pure in spirit, kita sangat mudah diatur oleh Tuhan. Kita sangat mudah menuruti apa maunya Tuhan. Kita sangat mudah menghormati orang lain juga. Itu sangat mudah gitu kan. Beberapa hari yang lalu kami ketemu dengan seorang bapak ya. Ya dia bisa dibilang lah pengusaha, nggak ada di tempat kita ya. Lalu dia bercerita, ada satu masa dia sakit hati, kepahitan banget dengan rekan kerjanya. Intinya gini, aku tuh udah baik sama mereka, tapi kenapa mereka nusuk aku dari belakang? Intinya seperti itu kurang lebih lah ceritanya. Jadi mereka tuh sakit hati banget dan sampai, tapi kita tahu bahwa bapak ini tuh dia cinta Tuhan. Dia sangat cinta Tuhan, walaupun dia pengusaha dan dia diberkati Tuhan luar biasa, dia memiliki hati yang cinta Tuhan. Jadi dia tuh sakit hati banget, sampai saking sakit hatinya dia merancangkan hal-hal yang jahat dalam pikirannya untuk membalas dendam. Tetapi setiap kali dia mau melakukan itu, setiap kali itu juga ada firman yang muncul ke dalam dirinya. Ya, dan dia mengeraskan hati, dia sampai satu titik tertentu dia pasrah sama Tuhan karena dia cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, walaupun awalnya kita nggak bisa mengikuti maunya Tuhan, tapi pada akhirnya kita akan lakukan juga, seperti anak dan bapak, anak kepada bapaknya. Semarah-marahnya anak pasti dia juga akan nuruti bapaknya suatu waktu, ya kan? Nah ini pun gitu, dia pasrah, dia berdoa dengan penuh air mata, dengan penuh hancur hati, dia berdoa, Tuhan aku mau mengampuni, gitu loh, rekan kerjaku ini katanya. Dan apa yang terjadi, dia bilang dia kaget. Setelah dia melepaskan pengampunan itu dengan sepenuh hati, dia sendiri kaget, dia bilang bahwa banyak hal-hal yang tertutup selama ini tiba-tiba terbuka satu persatu. Bahkan orang yang hutang kepada dia bertahun-tahun tidak bisa dibayar, tiba-tiba aja bisa telepon dan bayar hutangnya dia. Semua masalah yang buntu dalam pekerjaannya dia, yang seolah-olah nggak ada solusi, yang sudah diurus begitu lama tidak ada jalan keluarnya, tiba-tiba aja terbuka jalannya. Ya, jadi ayo kita lihat. Firman Tuhan itu, Tuhan tuh berjanji, Tuhan tuh nggak pernah ngingkari. Dia akan memberikan kelimpahan kasih karunia kepada kita pada waktu kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, mujizat Tuhan tuh macam-macam. Ya, ada yang, ayo aku berdoa saat ini kamu mengalami kesembuhan, mujizat terjadi, Bu Rina langsung sembuh. Ada, tapi ada mujizat tuh yang proses dari hari waktu ke waktu, seperti Pak Hartono, proses 30 tahun. Tapi ada mujizat yang terjadi pada waktu kita melakukan kehendak Tuhan. Kita lakukan satu langkah dan Tuhan lakukan langkah berikutnya.
Ya, jadi memang mujizat yang Tuhan kerjakan itu sangat beragam. Nah, kalau kita memiliki hati ya poor in spirit itu, kita akan peka dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita akan mudah diatur sama Tuhan, kita akan mudah diarahkan sama Tuhan. Ya, jadi ayo, saya ingin mengajak jemaat GBI Rockpick ini, ayo kita memiliki sikap hati. Apapun status kita. Kita diberkati Tuhan secara materi kah? Kita tidak diberkati Tuhan secara materi, kita punya kedudukan yang tinggi, kita nggak punya kedudukan yang tinggi. Ayo semuanya memiliki sikap hati ini, poor in spirit. Ingatkan diri kita setiap hari, bangun pagi. Ya, karena orang-orang seperti inilah yang akan mewarisi negeri. Orang-orang seperti inilah yang akan empunya kerajaan Allah. Kita yang diberkati akan semakin diberkati, semakin ditinggikan. Kita yang orang yang di bawah kita juga akan diangkat oleh Tuhan. Semuanya akan mengalami kasih karunia itu dalam hidup kita. Oke, sekian firman saya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Hartono. Makasih Ibu Gembala. Saya juga diberkati. Dia kalau nyiapin firman enggak pernah cerita ke saya. Ya, memang dirahasiakan. Ya. Tapi saya setiap kali dia sampaikan, saya tahu ada pesan Tuhan. Ya. Dia itu kalau nyiapin bisa berminggu-minggu. Ya. Yang diomelin saya terus. Orang ungu ya, orang ungu begitu ya. Tapi dia orang yang memang apa yang dia sampaikan itulah yang dia memang kerjakan. Ya, ya saya tahu dia orang yang memang kebergantungan penuh kepada Tuhan. Ya. Tadi ada pesan yang saya nyangkut banget tentang pendarahan tadi ya. Wanita pendarahan tadi. Di tengah-tengah gerombolan banyak orang, kok bisa-bisanya Tuhan cuman kesentuh satu orang ini aja, kan begitu ya. Padahal begitu banyak orang mungkin hebat di situ, betul enggak? Ahli-ahli Taurat, betul? Mungkin ada banyak pendeta-pendeta terkenal di situ, hebat-hebat ya. Kedudukan tinggi, orang kaya, banyak orang di situ. Tapi Tuhan enggak kesentuh hatinya. Tapi hanya dengan perempuan pendarahan ini, tiba-tiba Tuhan ngomong kuasa Tuhan bisa bekerja di situ. Karena Tuhan tidak kesentuh dengan lahiriah kita. Tuhan kesentuh dengan hati kita. Amin. Jadi izinkan kita terus miliki hati itu ya, poor in spirit. Setiap pagi izinkan kau duduk diam di kaki Tuhan, Tuhan tolong saya. Malam mau tidur, Tuhan thank you. Saya sudah lalui hari ini. Selesai. Besok jangan diingat-ingat kebaikan yang kemarin-kemarin. Peninggian-peninggian. Kan kadang-kadang kita suka ya mengingat-ingat, aduh hebat ya saya ya, aduh keren ya saya ya, aduh medsosnya dilihat-lihat terus tiap hari begitu kan ya. Kadang-kadang ada kebanggaan, ya boleh bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu, betul. Kalau sudah begitu, kalau sudah mulai muncul sombongnya, ingatkan diri kita, itu pun karena Tuhan kita. Amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, semua karena Tuhan kita. Haleluya. Mari pemain musik, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bersama-sama Tuhan sudah kasih contoh ya buat kita. Dia yang merendahkan, mengosongkan dirinya menjadi seperti kita. Bahkan dia rela mati buat kita. Saudara yang mungkin dalam proses Tuhan, gak apa-apa. Biar belajar untuk direndahkan, ya. Kalau saudara sedang hari-hari ini sedang diingatkan proses demi proses Tuhan untuk makin ditanam kerendahan hati, tidak apa-apa saudara. Izinkan itu, ya. Nyanyi lagu tadi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di
titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tak terbatas kuasamu, amin. Tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas, tak terbatas kasih. Ya Yesusku, Tak terduga jalanmu, amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari angkat roti. Masing-masing kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Engkau terus mengingatkan kami. Semua karena Tuhan. Apa yang kami miliki, Kau izinkan. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Tidak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup ini, ya Tuhan. Kalau bukan anugerahkan buat kami, tidak ada yang patut kami sombongkan, ya Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Yesus, Engkau teladan hidup kami. Engkau yang merendahkan dirimu, Engkau yang mengosongkan dirimu menjadi sama seperti kami. Tuhan, terima kasih. Kau gantikan kami di atas kayu salib, supaya kami yang sakit menjadi sembuh, kami yang lemah menjadi kuat, kami yang tidak berarti dibuat berharga, ya Tuhan. Kami yang rendah Engkau tinggikan, ya Tuhan. Bahkan kami yang miskin Kau buat diperkaya, kata firman-Mu. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Mari ambil waktu saudara menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Apa yang menjadi kebutuhan hatimu. Apapun itu, engkau boleh sampaikan kepada Tuhan. Poor and spirit, bergantung kepada Dia sepenuhnya. Yesus harapan kita. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Dia mendengar, Dia ada bersama kita. Tuhan, Kau dengar cerita seruan kami umat-Mu, ya Tuhan. Yesus, Engkau mendengar. Oh ya Yesus,
Engkau dengar Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini cerita kami. Yang perlu mujizat Tuhan, nyatakan mujizat-Mu buat kami. Ya Yesus Tuhan, ya Tuhan. Dengan seruan hati kami, umat-Mu ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Kehidupan datang daripada-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Bawa syukurmu, bawa ucapan terima kasih kita. Semua karena Tuhan. Bersyukur buat semua kebaikan anugerah-Nya. Nyatakan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Tuhan, terima kasih. Layak Engkau dipuji, layak Engkau disembah. Kami nyatakan syukur kami. Kami nyatakan pujian kami. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Syukur kami. Thank you, thank you, thank you. Thank you Jesus, thank you Jesus.
Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Yesusku, ya Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Thank you. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Yes, Jesus, kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Jemaat katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Makasih, limpah anugerah-Mu terus buat kami seluruh umat-Mu ya Tuhan. Semua datang karena Tuhan, daripada Tuhan. Dan terimalah kemuliaan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Lagi katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, ku
cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat kedua tanganmu. Kami mempersembahkan terus hidup kami dan umat-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini bukakan pintu surga-Mu. Segala berkat rohani dalam surga dilimpahkan atas kehidupan umat-Mu. Dalam rumah tangga mereka terus karuniakan kerukunan ya Tuhan. Sebab Tuhan yang sudah berjanji, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati keluarga demi keluarga, diberkati usaha, pekerjaan, kehidupan umat-Mu ya Tuhan dari kelimpahan-Mu. Bahkan studi anak-anak kami diberkati oleh Tuhan dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Berkat bangsa-bangsa dipercayakan atas umat-Mu. Beri hikmat mereka kelola semua tanggung jawab demi tanggung jawab, kepercayaan demi kepercayaan yang terus Tuhan tambah-tambahkan atas umat-Mu bagi kepentingan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Berkat kerajaan-Mu limpah atas mereka, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu menjagai hati dan pikiran umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, amin, amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati semuanya.